Yang saya hormati tim dosen hukum kepolisian dan para perwira mahasiswa STIK PTIK. Ini adalah pertemuan terakhir dalam proses pembelajaran hukum kepolisian. Karena itu, saya perlu menunjukkan pemetaan pemikiran dan pembulatan materi hukum kepolisian sebelum para perwira mahasiswa STIK PTIK mengikuti ujian. Kita mulai dengan membangun diagram Venn yang terdiri dari 4 lingkaran yang saling berhimpit dan membentuk irisan bersama. Karena ini adalah sekolah tinggi ilmu kepolisian yang berpusat pada polisi, maka pusat diagram Venn kita letakkan polisi atau Polri dengan backgroundnya adalah kepolisian. Karena yang kita bahas adalah hukum kepolisian, maka kita masukkan hukum kepolisian pada diagram teratas. Karena core science dari Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian adalah ilmu kepolisian, maka kita masukkan ilmu kepolisian pada diagram bawah. Pendukung ilmu kepolisian dan hukum kepolisian adalah administrasi kepolisian. Hubungan administrasi kepolisian dengan ilmu kepolisian menghasilkan konteks ontologi dan epistemologi. Sedangkan hubungan administrasi kepolisian dengan hukum kepolisian menghasilkan kepolisian hukum. Pendukung ilmu kepolisian dan hukum kepolisian lainnya adalah manajemen operasional kepolisian atau disebut MOP. Hubungan MOP dengan ilmu kepolisian menghasilkan konteks epistemologi dan aksiologi. Sedangkan hubungan MOP dengan hukum kepolisian menghasilkan norma dan etika kepolisian. Kepolisian hukum, ini bukan hukum kepolisian, membentuk cabang materi tentang undang-undang dan klausul pasal terkait internal Polri. Norma dan etika kepolisian membentuk cabang materi tentang kode etik dan hal-hal terkait dengan etika publik. Ontologi dan epistemologi dalam diagram ini membentuk cabang materi tentang ilmu untuk dipelajari oleh polisi. Epistemologi dan aksiologi dalam diagram ini membentuk cabang materi tentang ilmu dan kewenangan yang diterapkan oleh polisi. Untuk lebih memperjelas uraian yang telah disampaikan, maka kita gunakan metode lain. Kita mulai dengan polisi yang dipandu oleh Undang-Undang Kepolisian. Perlu dipahami bahwa Undang-Undang Kepolisian bukan hukum kepolisian semata, karena Undang-Undang Kepolisian menyangkut banyak konteks hukum di dalamnya. Tetapi sebagian dari undang-undang kepolisian adalah hukum kepolisian. Hukum kepolisian bukan hanya undang-undang kepolisian semata, tetapi berada dalam berbagai hukum tertulis dan tidak tertulis lainnya. Untuk menjelaskan hukum kepolisian yang dimulai dengan kata polisi, maka kita perlu menetapkan pembagian wilayah pembahasan, yaitu wilayah pembahasan konteks internal berwarna putih dan wilayah pembahasan konteks eksternal berwarna abu-abu yang masing-masing akan dikembangkan melalui skema. Polisi atau Polri melaksanakan 4 fungsi utama, yaitu pelayanan, perlindungan, pengayoman, dan penegakan hukum. Untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, maka polisi perlu mempedomani administrasi kepolisian dan manajemen operasional kepolisian. Pedoman tersebut penting untuk menjaga konsistensi, akuntabilitas, kapabilitas, dan integritas pelaksanaan tugas polisi, sekaligus sebagai pedoman masyarakat yang menjadi quality control terhadap kinerja polisi. Administrasi kepolisian membahas organisasi, kepemimpinan, dan konteks idealis dari manajemen. Pencapaian kondisi idealis dilakukan melalui
manajemen operasional kepolisian, baik secara umum maupun sesuai matranya, yang berisi planning, organizing, actuating, dan controlling. Administrasi kepolisian dan manajemen operasional kepolisian bukan materi hukum kepolisian. Kedua materi tersebut berdiri sendiri dan disampaikan oleh tim dosen lainnya. Karena administrasi kepolisian dan manajemen operasional kepolisian berperan dalam konsistensi, akuntabilitas, kapabilitas, dan integritas pelaksanaan tugas polisi, maka administrasi kepolisian dan manajemen operasional kepolisian menjadi pedoman juga bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya. Pelaksanaan fungsi pelayanan, pelindung, pengayom, dan penegak hukum oleh kepolisian harus dilakukan dengan ilmu. Pelaksanaan fungsi pelayan, pelindung, pengayom, dan penegak hukum oleh kepolisian harus dilakukan dengan hukum. Pelaksanaan fungsi pelayan, pelindung, pengayom, dan penegak hukum oleh kepolisian memerlukan keterlibatan pihak lain atau bantuan dari para stakeholder. Ketika berbicara tentang ilmu, maka hal itu tidak dapat dilepaskan dari konteks filsafat, paradigma, dan metodologi. Hubungan polisi dengan ilmu melahirkan domain ilmu polisi, bukan ilmu kepolisian. Mahasiswa ingat atau bayangkan kembali irisan bersama pada diagram Venn yang telah disampaikan di awal. Ilmu polisi adalah semua ilmu pengetahuan yang ada, ditambah kewenangan. Perlu dipahami bahwa semua ilmu yang dimiliki polisi tidak berguna tanpa adanya kewenangan. Ilmu polisi hanya berhubungan dengan science for police. Dengan melihat diagram ini, maka jelas bahwa ilmu kepolisian yang dipelajari perwira sekalian dewasa ini belum menyangkut science of police dan science to police. Kita lanjutkan. Ketika berbicara tentang hukum, maka hal itu tidak dapat dilepaskan dari konteks norma, asas, dan teori. Hubungan hukum dengan polisi membentuk materi hukum polisi. Hukum polisi adalah bagian kecil dari hukum kepolisian dan bersifat internal. Ingat, kita masih berada pada zona internal. Artinya hukum polisi berbicara internal polisi saja. Hukum polisi inilah yang disebut police law atau dapat disebut sebagai kepolisian hukum yang merupakan bagian kecil dari hukum kepolisian. Karena masih dipengaruhi paradigma Undang-Undang Kepolisian nomor 13 dan nomor 28 yang sudah tidak berlaku, maka sebagian pihak menganggap kepolisian hukum adalah hukum kepolisian. Akibatnya, materi kuliah yang diberikan adalah administrasi kepolisian. Perlu dipahami mahasiswa perwira sekalian, bahwa Undang-Undang Kepolisian nomor 2 tahun 2002 juga bukan hukum kepolisian, meskipun sebagian ada yang masuk konteks hukum kepolisian. Karena sebuah undang-undang mengandung banyak hukum, seperti hukum tata negara, hukum administrasi negara, hak asasi manusia, tata usaha negara, dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan yang berkaitan dengan eksternal Polri dan pelaksanaan fungsinya. Sekali lagi diingatkan bahwa dewasa ini kita tidak bisa menerapkan paradigma lama tentang kepolisian. Dalam paradigma baru, kepolisian itu tidak terbatas pada polisi atau Polri saja, tetapi lebih luas karena ada polisi lainnya. Bahkan ada pengemban fungsi polisi yang tidak memakai nama polisi, termasuk di dalamnya adalah masyarakat. Hubungan ilmu dengan kepolisian melahirkan domain ilmu kepolisian. Para mahasiswa perwira sekalian,
Perhatikan perbedaan antara ilmu polisi dengan ilmu kepolisian. Ketika berbicara tentang ilmu kepolisian, maka tidak boleh terikat dengan Polri saja, karena ilmu kepolisian dipergunakan oleh banyak pihak. Dengan keadaan dipergunakan oleh banyak pihak, maka kita menyandarkan ilmu kepolisian pada substansi dari fungsi kepolisian Lin Yan Yom Gakum, yaitu sebagaimana tertuang dalam penjelasan pasal 2 Undang-Undang Kepolisian, yang menyebutkan bahwa fungsi kepolisian harus memperhatikan semangat penegakan HAM, hukum, dan keadilan. HAM, hukum, dan keadilan adalah sebuah segitiga sama kaki. Dari sisi hukum, substansinya adalah berbicara tentang kepastian hukum, artinya dalam konteks kuantitatif dengan kecenderungan interdisipliner dan berpusat kepada restoratif justice. Dari sisi keadilan, substansinya adalah berbicara tentang keadilan hukum, artinya dalam konteks kualitatif dengan kecenderungan multidisipliner dan berpusat kepada restoratif justice. Dari sisi penegakan HAM, substansinya adalah berbicara tentang kemanfaatan hukum, artinya dalam konteks mixed method dengan kecenderungan transdisipliner dan berpusat kepada restoratif justice. Dari konteks pembahasan bahwa pelaksanaan fungsi polisi dan fungsi kepolisian harus dengan ilmu, maka terlihat bahwa ilmu polisi adalah bagian dari ilmu kepolisian. Ilmu kepolisian secara utuh adalah science to police, science of police, dan science for police, dengan substansi sebagai ilmu pengetahuan untuk mewujudkan keamanan. Selanjutnya kita masuk ke dalam core system hukum kepolisian. Hubungan hukum dengan kepolisian melahirkan hukum kepolisian yang bukan hanya kepolisian hukum. Kepolisian harus dilihat dalam paradigma kontemporer atau kekinian, artinya bersandar pada Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002. Diingatkan kembali bahwa Undang-Undang Kepolisian bukan hukum kepolisian, tetapi sebagian dari klausul pasal Undang-Undang Kepolisian adalah hukum kepolisian. Sebagian lagi berada dalam klausul pasal undang-undang lainnya. Sebagian lagi dari hukum kepolisian adalah hukum tertulis sebagian, seperti etika. Sebagian lagi dari hukum kepolisian adalah hukum tidak tertulis, seperti hukum alam dan norma. Dengan kondisi hukum kepolisian yang demikian, maka hukum kepolisian tidak dapat dikodifikasi ke dalam satu undang-undang bernama Undang-Undang Hukum Kepolisian. Meskipun tidak dapat dikodifikasi, tetapi materi hukum kepolisian dapat ditelusuri dari berbagai undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Dengan kondisi Undang-Undang Kepolisian atau Police Law atau kepolisian hukum, bukan seluruhnya hukum kepolisian, tetapi sebagian dari klausul pasal Undang-Undang Kepolisian adalah hukum kepolisian, maka jelas bahwa police law atau kepolisian hukum adalah bagian dari hukum kepolisian. Perhatikan panah yang menunjukkan hubungan subordinat kepolisian hukum pada hukum kepolisian. Hukum kepolisian memiliki hubungan yang sangat erat dengan ilmu kepolisian dalam konteks tujuan, yaitu restoratif justice. Meskipun demikian, pondasinya berbeda, karena ilmu kepolisian menitik beratkan pada pelayanan didukung fungsi perlindungan dan pengayoman serta penegakan hukum. Sedangkan hukum kepolisian titik beratnya adalah penegakan hukum dan ketertiban yang tidak menunjuk hukum tertentu dan didukung fungsi pelayanan, perlindungan, serta pengayoman. Secara utuh, terlihat domain hukum kepolisian dalam bidang yang diarsir warna pink dan ditunjukkan oleh panah.
Bagian inilah yang dirangkum dan disarikan dalam Hanjar Hukum Kepolisian. Jika tidak mempedomani Hanjar, dikhawatirkan apapun nama mata kuliahnya, isi pengajarannya adalah administrasi kepolisian. Dari keseluruhan pembahasan, maka jelas ada irisan bersama dan hubungan antar pengetahuan. Ini adalah gambaran atau skema dari keseluruhan pembahasan yang telah dilakukan. Skema sebelumnya adalah identik dalam materi dengan diagram Venn yang telah disampaikan di awal dan saat ini ditayangkan ulang. Selanjutnya, perlu disampaikan beberapa hal, yaitu tujuan mempelajari hukum kepolisian, keaktifan kelas, penugasan, serta ujian dan sistem penilaian terbaru, sehingga mahasiswa tidak terombang-ambing oleh informasi yang salah. Pertama adalah pemahaman tentang pentingnya materi hukum kepolisian. Para mahasiswa perwira sekalian harus menyadari bahwa kita berada dalam sebuah sistem yang saling mempengaruhi, saling bersinergi, bahkan saling meniadakan. Padahal tujuannya adalah sistem keamanan rakyat semesta, di mana Polri adalah motornya. Tetapi Polri bukan satu-satunya penegak hukum. Karena itu, personel Polri harus mampu menganalisis semua hal yang dihadapi, mengetahui batasan tugas dan kewenangannya, memahami irisan bersama tugas dan tanggung jawabnya, bekerja sama dan menghilangkan arogansi dalam pelaksanaan tugas. Terkait sistem keamanan rakyat semesta, hal ini tertuang dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. Khususnya unsur dalam ayat 2 tentang usaha keamanan negara. Kemudian, perhatikan ayat 4 yang identik dengan pasal 2 Undang-Undang Kepolisian, bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia hanya mengenal konsep pertahanan negara dan keamanan negara. Kita tidak mengenal konsep keamanan lainnya. Karena itu berbagai konsep keamanan lainnya, termasuk turunannya, seperti konsep democratic police adalah beyond our basic norm. Mahasiswa perwira sekalian, saya harapkan dapat mencari dan membaca literatur tentang perbedaan antara nation and state. Konteks nation and state ini bahkan sampai sekarang menjadi salah satu penyebab peperangan. Selanjutnya perlu diingatkan tentang nilai keaktifan kelas yang telah saya sampaikan pada kelas gabungan pertama. Nilai keaktifan ada yang sudah saya terima dan akan digabungkan dengan nilai tugas serta nilai ujian, sehingga menghasilkan nilai kelulusan mata kuliah hukum kepolisian. Saya berharap mahasiswa semua lulus pada mata kuliah hukum kepolisian. Tentang penugasan, sebagaimana telah saya sampaikan pada kelas gabungan pertama, saya berikan tanggung jawab mengurus semuanya, dari penyiapan tugas, penilaian, dan tindak lanjutnya kepada dosen Teti Mahyawati. Saya sudah menerima nilai penugasan dari Bu Teti dan akan digabungkan dengan nilai keaktifan kelas serta nilai ujian untuk menjadi nilai mata kuliah hukum kepolisian. Saya juga mendapat laporan dari Bu Teti bahwa artikel para mahasiswa perwira sekalian telah disatukan menjadi sebuah konsep buku berjudul Bunga Rampai Hukum Kepolisian Widya Pesatgatra. Ada keterangan di bawahnya sebagai karya bersama mahasiswa S1 STIK PTIK Angkatan 78 Widya Pesatgatra dengan editor Teti Mahyawati.
Buku sedang dalam proses pengajuan ASBN ke Perpustakaan Nasional. File PDF setelah ASBN akan dikirim kepada semua mahasiswa dan silahkan dicetak masing-masing. Jika koordinator dapat sponsor atau ada biaya dari Dinas STIK PTIK, maka buku akan menjadi souvenir Disnatalis STIK PTIK pada bulan Juli 2021 dan sebagian menjadi aset Perpustakaan STIK PTIK. Mengenai ujian, sebagaimana telah saya sampaikan di kelas gabungan pertama, saya berikan tanggung jawab mengurus ujian sampai penilaiannya kepada Dr. Yulijar SHMH. Soal ujian berjumlah 5 soal. Semuanya esai. Sistemnya open book, open source. Boleh bekerja sama, tetapi tidak boleh sama. Semua soal ujian bersumber dari materi bahan Hanjar yang dibagikan oleh Dit Akademik STIK PTIK. Jadi mahasiswa cukup mempelajari buku Hanjar dengan baik, maka ujian bukan masalah besar. Mengenai sistem penilaian yang berlaku saat ini, berbeda dengan sistem penilaian sebelumnya. Ada 5 tingkat nilai, yaitu A, B, C, D, dan E. Dan ada 3 komponen penilaian. Karena perubahan sistem penilaian ini, maka saya mengharapkan mahasiswa belajar lebih serius. Baiklah, masih ada waktu yang tersisa. Karena pada kelas gabungan pertama, taklimat awal dimulai dari dosen paling senior. Maka pada kelas gabungan kedua ini, saya berikan kesempatan untuk menyampaikan taklimat akhir dengan urutan dosen MK ke Hukum Kepolisian yang paling junior. Dimulai dari Bu Teti Mahyawati dan dilanjutkan sesuai urutannya. Dipersilahkan.